uh, kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang tersebut bertindak sesuai keinginannya. Jadi aspek yang paling penting dari kekuasaan itu adalah fungsi ketergantungan. Jadi semakin seseorang tergantung dengan orang lain, maka semakin besar kekuasaan orang tersebut akan orang lain itu. Misalnya, contohnya seorang manajer keuangan memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan perusahaan, maka dia memiliki kekuasaan atas karyawan yang di bawahnya. Nah, ada perkataan dari Profesor Patricia Bradshaw dari University of dari School of Business at York University. Katanya, power is influence in your organization. Jadi kalau misalkan power itu, kekuasaan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu jadi positif untuk perusahaan organisasi. The key to power itu atau disebut kunci kekuasaan. Yang pertama, asumsi dasar ketergantungan. The greater be defense on the greater the power has over be. Jika kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, namun kita sendirian, kita bisa membuat mereka membutuhkan kita, dan dari situ kita memiliki kekuasaan atas mereka. Ketergantungan adalah hubungan siapa yang membutuhkan siapa. Jadi orang yang lebih membutuhkan, maka ialah yang paling bergantung dalam sebuah hubungan. Pinjam cat. Kak, screen-nya Kak. Apa guys? Mana HP-nya? Oh, mie duanya. Kak, screen-nya. Udah pakai nasi. Pakai nasi. Puluh. Udah sama minum. Jir. Kalau ada ibu. Ada charger lagi Kak, nggak? screen-nya Kak. Ada 50. Ada. Ada. Apa? 50-an enggak? Udah. Ada. Ma, aku mau makan nih. Kak, screen-nya Kak. Ganti. Flip. What scratch the fancy? Kembali. Ada 3, important, scarcity, and no substitutability. Yang pertama, screen-nya hilang. Gimana itu? Kepentingan yaitu untuk membuat seseorang bergantung pada kita. Sesuatu yang kita kerjakan harus terlihat penting, seperti manajer keuangan yang memiliki peran penting, yaitu mengatur keuangan perusahaan. Yang kedua, scarcity atau kelangkaan. Semakin langka semua sumber daya, maka semakin kita memiliki kekuasaan. Contoh,
Jika kita memiliki pengetahuan atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka mereka akan bergantungan pada kita. Yang ketiga, non-substitutability, yaitu atau tidak tergantikan. Semakin sedikit pengganti sebuah sumber daya, semakin kita memiliki kekuasaan atas sumber daya tersebut. Screen-nya, Kak. Yang keempat, influence taktik atau taktik mempengaruhi, yaitu ada 6. Yang pertama, rational persuasion, yaitu menggunakan fakta dan data untuk membuat ide yang logis dan rasional. Yang kedua, inspirational efforts, atau memberikan nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan saat memberikan perintah. Yang ketiga, consultation, membuat orang lain terlibat untuk mendukung tujuan seseorang. Yang keempat, ingratitude, menggunakan sanjungan, menciptakan niat baik, dan bersikap ramah sebelum mengajukan permintaan. Yang keenam, exchange, menawarkan bantuan atau keuntungan sebagai imbalan atau balasan. Yang ketujuh, coalition, atau mendapatkan dukungan dari orang lain untuk memberikan dukungan kepada kita saat mengajukan permintaan. Yang kedelapan, press, menggunakan tuntunan, ancaman, dan peringatan untuk membuat seorang melakukan sesuatu. Yang kesembilan, atau mengklaim hak untuk membuat permintaan atau menunjukkan bahwa mendukung tujuan atau kebijakan organisasi. Selanjutnya oleh Mega Lidiawati. Empowerment, giving power to employee. Definition of empowerment itu ada kebebasan dan kemampuan karyawan untuk membuat keputusan dan slide selanjutnya. Yang kedua, empowerment in the workplace atau pemberdayaan di tempat kerja. Banyak pembicaraan tentang pemberdayaan dalam organisasi tidak menghasilkan karyawan. Beberapa manajer tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara memberdayakan karyawan mereka, dan yang lain merasa sulit untuk membagikan kekuatan mereka dengan karyawan. Selain itu, beberapa karyawan memiliki sedikit atau tidak ada minat untuk diberdayakan, dan memperdayakan bukanlah suatu dengan ya. Slide selanjutnya. Ini Karifka apa sih? Selanjutnya ada the abuse of power, harassment in the workplace. Penggunaan kekerasan di tempat kerja. Yang pertama ada workplace bullying, berarti kayak penindasan di tempat kerja. Jadi orang yang melakukan kekerasan di tempat kerja berarti telah menyalahgunakan kekuasaannya. Contoh itu bullying yang bullying secara verbal, seperti ejekan, gosip, atau penghinaan. Terus yang kedua ada intimidasi atau ancaman dan pengucilan. Lalu ada balas dendam. Contohnya untuk balas dendam itu misalkan kita terlibat
dalam debat dengan atasan, lalu si atasan itu tidak terima dengan perlakuan kita terhadap dia. Jadi karena itu si atasan ini melakukan dengan misalnya menunda promosi kita atau bahkan membatalkan promosi kita. Dan yang selanjutnya ada seputar prestasi kerja. Itu misalnya seperti prestasi yang sudah kita capai di tempat kerja itu dicuri atau dirusak oleh orang. Yang kedua ada sexual harassment, kekerasan seksual di tempat kerja. Perilaku seksual yang tidak diinginkan di tempat kerja yang berdampak negatif pada lingkungan kerja atau menyebabkan konsekuensi terkait pekerjaan yang merugikan bagi karyawannya. Dari di tempat kerja itu seperti sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang ketika jelas orang tersebut tidak nyaman, tidak tertarik dengan ajakan tersebut, dan ancaman koersif bahwa seseorang akan kehilangan pekerjaannya jika dia menolak tawaran seksual. Seksual oleh manajer seseorang biasanya menciptakan kesulitan bagi bawahannya yang dilecehkan jika tidak ada saksi, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh bawahan tersebut karena dia merasa kalah. Lalu ada selanjutnya yang ketujuh ada politics power in action. Di sini ada definisi dari political behavior, perilaku politik. Definisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. The reality of politics dalam organisasi, tindakan-tindakan yang diambil untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan dalam hal pengendalian sumber daya organisasi demi mencapai hasil yang diharapkan oleh satu pihak diperhadapkan dengan pihak lainnya. Organisasi itu kan terdiri dari kumpulan individu, tujuan dan minat yang berbeda. Jadi hal ini bisa menimbulkan konflik atas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Misalnya anggaran departemen, ruang, dan tanggung jawab proyek, dan bonus adalah jenis masalah sumber daya yang tidak disetujui oleh anggota organisasi. Selanjutnya ada politik power in action yang akan dijelaskan oleh Rio. Power in action yaitu atau ini kegiatan politik yang dibagi. Yang pertama itu ada attacking or blaming other atau menyalahkan orang lain. Digunakan saat mencoba menghindari tanggung jawab atas kegagalan. Yang kedua, using information atau menggunakan informasi, yaitu menyimpan atau mengubah informasi terutama untuk menyembunyikan informasi negatif. Yang ketiga, managing impression atau memberi kesan, memberi perhatian positif pada diri sendiri atau memuji pencapaian positif orang lain. Terus yang keempat, atau dukungan, memastikan bahwa orang lain akan mendukung ide seseorang sebelum disajikan. Yang kelima, praising others atau memuji, itu membuat orang penting merasa baik.
Yang keenam, building coalition atau membangun koalisi, bergabung untuk membuat grup yang kuat. Yang ketujuh, associating with influential people atau kerjasama dengan orang berpengaruh, yaitu membangun jaringan pendukung. Yang kedelapan, rating, menjalankan kewajiban melakukan kebaikan untuk orang lain sehingga mereka akan berhutang padamu nanti. Yang power impression management atau manajemen kesan. Proses di mana individu mencoba untuk mengontrol kesan dari orang lain terlihat baik oleh orang lain, memiliki manfaat bagi dalam organisasi. Ini mungkin misalnya membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan dalam sebuah organisasi, dan setelah dipekerjakan mendapat evaluasi yang menguntungkan, kenaikan gaji yang tinggi, dan promosi yang lebih cepat. Bukti menunjukkan bahwa sebagian besar pelamar pekerja menggunakan teknik manajemen kesan dalam wawancara, dan perilaku kesan digunakan, kesempatan mereka yang diterima itu kesempatannya lebih besar. Selanjutnya, Mega. Mega. Ya, maaf. Politik power in action, making office politik work itu membuat politik kantor berfungsi. Ada 4, yaitu pertama, tidak ada yang menang kecuali semua menang. Ketika ide dikemas agar terlihat seperti yang terbaik untuk organisasi secara keseluruhan dan akan membuat orang lain lebih sulit bagi orang lain untuk melawan proposal Anda. Yang kedua, jangan hanya meminta pendapat. Sangat membantu untuk mengetahui apa yang orang berpikiran untuk kemudian mengubah pendapat mereka sehingga mereka dapat melihat apa yang kita juga untuk mencari pendapat dari orang yang kita tidak kenal dengan baik atau yang cenderung tidak setuju dengan kita. Mengumpulkan orang-orang yang selalu mendukung kita seringkali tidak cukup untuk membangun koalisi yang efektif. Bentar. Seringkali tidak cukup untuk membangun koalisi yang efektif. Yang ketiga, setiap orang mengharapkan imbalan. Dalam organisasi, seperti dalam kehidupan, kita mengembangkan hubungan pribadi dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan pribadi itulah yang mempengaruhi banyak perilaku dalam organisasi, dengan membangun hubungan yang baik dengan kolega, mendukung mereka dalam upaya mereka, dan menunjukkan penghargaan atas apa yang mereka capai. Anda membangun fondasi dukungan untuk ide-ide Anda sendiri. Yang keempat, sukses dapat menciptakan pertentangan. Sebagai bagian dari politik kantor, sukses dapat dipandang sebagai strategi menang atau kalah. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kesuksesan kita datang dengan mengorbankan mereka. Misalnya, profil kita yang lebih tinggi dapat berarti bahwa proyek mereka tidak akan diterima dengan baik. Kita harus siap menghadapi pertentangan ini. Udah, slide selanjutnya. Tanya jawabnya ada 2 ya. Yang pertama, di tempat Anda bekerja saat ini, bagaimana pemimpin Anda menggunakan kekuasaannya? Jawabannya, sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab dengan kekuasaannya. Dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan terbuka dengan bawahan. Beliau pun bisa mengayomi sehingga bawahannya loyal. Selain itu, beliau juga bisa tegas jika ada yang menyalahi aturan. Pemimpin di perusahaan
saya cukup profesional dalam menggunakan kekuasaannya atau sesuai porsinya? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi jika atasan Anda menyalahgunakan kekuasaannya? Pertama kali, yang saya lakukan adalah mengajak diskusi dengan atasan, karena dengan cara itu kita bisa saling terbuka, saling mengkritik untuk kebaikan dan sharing satu sama lain. Karena budaya di kantor saya adalah speak up, maka jika ada yang tidak sesuai atau pertentangan, pasti dibicarakan baik-baik secara langsung dengan yang bersangkutan. Udah, Karifka? Iya, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Tanya dong, Boleh Anjar, gimana? faktor apa sih? Tadi kan abis bahas bullying ya. Faktor apa sih yang biasanya tadi bahas bullying kan? Ah iya, Nah, makanya faktor apa sih yang biasanya memancing bullying? Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Udah. faktor apa yang, maaf Jar, nggak kedengeran. Ya. Jadi biasanya nih, faktor apa aja sih biasanya yang memancing bullying tuh, Rip? Iya. Nah, terus bagaimana cara penyelesaiannya gitu? Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ya, Siap. makasih ya pertanyaannya. Ada lagi nggak? Kak, izin bertanya. Ayo, boleh, Susi. Apa kerugian dari penggunaan kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri? Sebentar, ulangi. Tadi nggak kedengeran gimana? Ya, apa kerugian dari penggunaan kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencapai kepentingan sendiri? Oh, ya, makasih Susi pertanyaannya. Iya, Kak. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mau dong. Saya Ayo, boleh, Bang. Andika. mau bagaimana cara meminimalisir kekerasan harassment dan bagaimana pencegahannya? Gimana? Ulangi, bisa diulangi, maaf. Meminimalisir kegiatan seksual harassment di kantor serta pencegahannya lah. Meminimalisir. Iya, sama pencegahannya. Oh, iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ditampung dulu ya pertanyaannya. Saya tanya. Iya, boleh, Trian. Apakah harus memiliki jabatan yang tinggi dulu untuk memiliki sebuah kekuasaan? Apakah harus menduduki jabatan yang tinggi dulu untuk memiliki sebuah kekuasaan? Jelas tidak, Kak? Iya, Trian, makasih. Pertanyaannya jelas kok. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Kak. Sebentar. Iya, gimana Ayu pertanyaannya? Tolong jelaskan kenapa harus ada kekuasaan politik dalam suatu organisasi. Jelas nggak? Harus ada apa? Jelaskan kenapa harus ada kekuasaan politik dalam suatu organisasi. Ya, jelas Ayu, makasih pertanyaannya.
Ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Apa Cynthia nggak kedengeran suaranya? Pelanggaran hukum dalam kasus pelecehan seksual dan bullying itu kan akan mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan lingkungan kerja karena tidak nyaman. Jika ada kasus seperti itu yang tidak terlihat untuk membantu menemukan apakah ada pelecehan seksual dan bullying itu bagaimana? Oh iya, pertanyaannya bagus banget Cynthia, makasih ya. Saya mau jawab dulu ya pertanyaan dari siapa ini? Oh, Trian ya. Yang apa harus menduduki jabatan yang tinggi dulu harus untuk memiliki kekuasaan? Pertanyaan itu ya? Iya, Kak. Sesama rekan kerja juga bisa terjadi jadi misalkan rekan kerja kita itu memiliki informasi atau dukungan dari pihak lain yang bisa membantu mensukseskan perusahaan. Jadi rekan kerja kita itu mempunyai kekuasaan atas rekan kerja yang lainnya. Begitu Trian. Saya jelas nggak menjelaskannya? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Kalau nggak jelas bilang aja, nggak apa-apa. Iya, Kak. Sudah cukup. Kak, saya mau jawab yang itu, yang Susi. Arif, Kak. Oh iya, sok nggak apa-apa, sok jawab. Tadi yang apa tuh namanya? Pertanyaannya gimana? Yang Anjar faktor pemicu bullying dan solusinya ya. Jadi faktor pemicu bullying itu ada misalkan perbedaan ras atau agama, tapi itu mungkin bisa ditoleransi lah ya kalau di lingkungan kerja. Penampilan fisik juga, lalu orang yang terlihat tidak mudah bergaul itu bisa jadi pemicu utama bullying menurut saya, karena dia jadi orang yang penyendiri, jadi lebih individualis dibandingkan rekan kerja yang lainnya. Jadi mungkin rekan kerja yang lainnya menilai dia tuh sombong atau tidak peduli dengan rekan yang lainnya. Solusinya sesama rekan kerja kita bisa saling terbuka dengan satu sama lain dan jangan apa ya menyelesaikan masalah itu dengan secara kekeluargaan. Jangan sampai ada perselisihan di kantor
Kalau dengan adanya perselisihan di kantor itu jadi perusahaan seorang karir perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik dengan adanya perselisihan antar rekan kerja. Begitu Anjar, bisa diterima nggak atau masih kurang puas? Anjar gimana Anjar? Masih. Nggak kedengeran suara. Udah, Rip. Thank you. Oke. Sebentar ya, ada azan. Pelecehan seksual, entah itu dari manajer kita atau dari antar rekan kerja, kita harus berani bicara ke orang lain. Jadi kita mencari dukungan supaya kita tuh semakin banyak dukungan, maka semakin banyak orang yang akan mendengarkan kita. Dan itu bisa membuat nama manajer itu jadi jelek di mata perusahaan itu. Begitu kurang lebih Cynthia, menurut saya. Puas nggak? Atau kurang puas? Untuk yang bullyingnya gimana? Bagaimana? Yang bullying. Oh, yang bullying. Yang bullying gimana ya? Kalau bullying, menurut saya, misalkan kita mengalami bullying di tempat kerja, solusi pertama itu menurut saya kita cerita ke orang terdekat kita karena saat kita kena bullying. Setelah itu kita mencari solusi bareng-bareng dengan orang terdekat kita, lalu kita berbicara konsultasi ke atasan karena kalau kita kena bullying atau kalau misalkan kita yang atasan kita yang membuli kita,
Eh, hmm, kalau atasannya membuli kita, kalau kita berani kita bisa speak up ke atasan kita kalau kita tuh nggak suka kalau kita tidak suka perlakuan dia kepada kita. Barangkali ada yang mau menambahkan? Itu sih menurut saya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Iya, boleh bilang. Ini masih dibuka 3 pertanyaan lagi deh. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Retno boleh. Mau nanya, mengapa politik selalu dikaitkan dengan strategi untuk mencapai kekuasaan? Terima kasih Retno pertanyaannya. Sama-sama, Kak. Kak, Andika dengar nggak suaranya? Iya, kedengaran. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir dan mencegah tindakan seksual harassment-nya? Nah, jawabannya itu, jika perempuan tersebut memiliki peras yang cantik atau berpenampilan menarik, apabila kamu mengalami hal ini, bersikap tegas dan tunjukkan ekspresi ketidaksukaan kamu terhadap hal tersebut. Jangan bersikap malu-malu atau malah diam saja, karena mereka tidak akan berhenti dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Kamu juga bisa memberikan respon seperti membalas komentarnya dengan kaktus. Kayak gitu. Puas nggak, Dika? Nggak puas. Makasih. Iya. Pertanyaannya sudah semuanya dijawab. Udah berapa pertanyaan, Rifka? Belum semua, Pak. Ada 8 pertanyaan tadi, baru
Ya, sok diselesaikan saja. Ini waktu kita sampai jam 12:30 ya. Ada tadi pertanyaan kenapa politik diartikan sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan ya? Jadi kan definisinya politik itu suatu definisi politik itu kan kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Dalam kegiatannya itu suatu kelompok atau individu yang ingin mendapatkan kekuasaan itu akan mencari dukungan supaya dia bisa mendapatkan keinginannya sendiri. Dengan lalu karena dia memiliki dukungan, jadi dia bisa punya banyak informasi yang dapat dia gunakan untuk misalnya jika ada informasi yang negatif tentang suatu kelompok, maka dia bisa menyembunyikan Iya, Kak. Iya. Jelas nggak jawabannya? Lalu ada pertanyaannya Gilang, yaitu apakah politik dan kekuasaan dapat merusak organisasi? Menurut saya iya, jika tidak digunakan dengan baik. Sudah memiliki kekuasaan atas perusahaan, mereka menggunakan kekuasaan itu untuk sesuatu yang kurang baik atau hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tapi jika itu digunakan dengan sebaik-baiknya, maka perusahaan menghasilkan profit yang lebih tinggi, menurut saya begitu. Begitu Gilang, apakah puas dengan jawabannya? Bagaimana? Ada yang belum terjawab tidak pertanyaannya? Ada, Kak. Ada yang masih mau bertanya nggak? Ada yang masih mau bertanya tidak? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi,
Kami Ya, langsung ditutup aja, silakan. kami tutup saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, atas presentasinya. Oke, tolong semuanya videonya on kan ya? Videonya diperlihatkan semuanya. Andika, Anissa, Muhammad Mansur, Nurman Ahadi, Nurman mana Nurman? Riano mana Riano? Ada Maula mana ada Maula? Oke. Riano mana Riano? Hadir, Pak. Riano ada Riano? Hadir, Pak. Oke. Tolong kita perhatikan ini materi yang akan saya sampaikan. Tadi sebelum saya menyampaikan materi, ada pertanyaan yang agak sulit enggak? Yang mungkin saya bisa bantu jawab. Riano tolong videonya di-on-kan ya. Rifka, ada pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab tidak? Nanti saya bisa jawab. Insya Allah. Tadi Pak yang kenapa politik dan kenapa politik itu dipakai untuk strategi mendapatkan kekuasaan? Oke. Kenapa politik itu digunakan, politik yang mana? Justru politik itu adalah strategi untuk mencapai sebuah kekuasaan. Politik itu sebuah alat untuk dipakai dalam rangka mencapai sebuah kekuasaan. Itu politik. Dan di dalam perusahaan pun orang itu juga berpolitik. Artinya dia menggunakan alat untuk bisa mencapai kekuasaan tersebut, begitu. Sebetulnya politik itu netral, cuman bagaimana kita dalam menggunakan politik tersebut saja. Apakah dengan menggunakan cara-cara yang legal, cara-cara yang bermoral atau tidak, itu yang pertanyaannya. Kalau misalkan kita menggunakan dengan cara-cara yang tidak bermoral, ya berarti itu adalah politik yang kita gunakan, politik yang kotor, cara untuk mencapai kekuasaan kita dengan cara yang kotor dan tidak bersih. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya enggak? Ada lagi pertanyaan yang sulit jawab? Rifka? Kenapa harus ada kekuasaan politik, Pak? Kalau kekuasaan politik, kalau misalnya di dalam pemerintahan itu memang harus ya. Kalau bicara dalam konteks pemerintahan itu harus ada kekuasaan yang bersumber dari proses politik. Proses politik yang kemudian akan melahirkan seorang penguasa. Nah, apakah proses politik ini juga harus terjadi di perusahaan? Memang dalam beberapa perusahaan, misalnya perusahaan kategori BUMN, politik ini memang seringkali berperan dan mempengaruhi sehingga kompetensi itu kalah oleh politik gitu. Oleh kekuasaan. Itu terjadi. Dan itu kayak semacam sesuatu yang sulit dihindari. Yang namanya BUMN, perusahaan BUMN atau BUMD. Itu pimpinan-pimpinannya itu sangat bernuansa politik. Artinya kalau misalnya dia katakan direktur utamanya itu adalah tim sukses, tim sesnya, maka berpeluang untuk menduduki posisi-posisi. Jadi bagi-bagi kekuasaan itu yang sering terjadi, di mana politik sangat mempengaruhi kehidupan di dalam organisasi seperti itu, di dalam perusahaan. Ada lagi enggak? Ada nggak Rifka yang sulit pertanyaannya?
harus memiliki jabatan tinggi dulu untuk memiliki kekuasaan? Iya. Orang berkuasa itu artinya orang memiliki pengaruh. Tidak perlu memiliki jabatan tinggi, tetapi seseorang bisa memiliki pengaruh. Orang memiliki pengaruh itu karena dirinya dibutuhkan oleh orang lain, maka dia memiliki pengaruh. Dia memiliki power, kemudian dampak dari adanya power muncul pengaruh. Tidak perlu dia memiliki jabatan posisi yang tinggi terlebih dahulu, dia pun akan memiliki pengaruh. Nanti akan dijabarkan di dalam materi yang saya akan sampaikan. Oke, kalau gitu nanti saya sampaikan aja materinya ya. Ya, karena waktunya terbatas. Kita akan bicara tentang bagaimana dari awal terlebih dahulu. Sebentar, kita ingin lagi dulu. Sebentar, ini kok ada masalah. Bentar, kendala. Mau berubah. Oh, nggak bisa ini ya, maaf ini sulit ininya, tidak mau berubah, tidak mau bergerak, slide-nya tinggi. Ini dulu sebentar ya. Ang may HP. Nggak tahu cek mama. Nggak tahu cek mama. Ya, baru kelihatan nih. Ya, ini. Ya, kita harus agak cepat karena waktu kita hanya sekitar 25 menit saja, 20 menit saja. Kok ini lagi ya? Sebentar, maaf. Ya Allah. Maaf ini ya, kita masih kesulitan ini.
Maaf izin bertanya, kalau absennya gimana Pak? Ya nanti terakhir aja. Materi dulu. Tapi ini ada kendala, menyampaikan materinya agak sulit sekali. PowerPoint-nya susah sekali ini. Ya. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan Pak. Ya, mudah-mudahan ini lancar. Kita akan bicara masalah kekuasaan dan politik dalam organisasi. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku atau kebiasaan orang lain sehingga sejalan dengan dari orang yang tersebut. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya, coba dilihat. Riano, Rifka, videonya nggak kelihatan. A capacity that A has to influence the behavior of B so that B acts in accordance with A's wishes. Kemampuan yang dimiliki oleh A untuk mempengaruhi B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Itu adalah yang namanya power. Kembali lagi adalah kemampuan yang dimiliki oleh A untuk mempengaruhi B sehingga B bertindak sesuai dengan kemampuan A. Itu namanya power. Garis bawahi betul-betul ini definisi dari power tersebut. Power itu sangat bergantung dengan dependensi atau ketergantungan. Nah, apa itu dependensi atau ketergantungan? Jadi tindak lanjut dari adanya pengaruh A terhadap B sehingga B bertindak sesuai dengan kemauan A, maka B ini memiliki ketergantungan terhadap A atau dinamakan dependensi. Kondisi B berhubungan dengan A ketika A berposisi sesuai dengan keinginan B. B's relationship to A when A possesses something that B requires. Begitu. Jadi hubungan, jadi kalau ini memiliki pengaruh terhadap B, berarti ini si A ini berhubungan dengan B ketika, ini mungkin agak sedikit membingungkan ini kata-kata ini, mungkin maksudnya begini saja ya, bahwa memiliki kemampuan mempengaruhi B sehingga B bertindak sesuai dengan kemauan dari A, maka B kepada A, ada dependensi B ini dengan A. Ya. Ketika B berposisi sesuai dengan keinginan A, ini terbalik. Ketika B berposisi sesuai dengan keinginan A. Kenapa? Karena A memiliki power atau kekuasaan, atau kekuatan, atau kapasitas mempengaruhi B. Oke. Hubungan B terhadap A ketika sesuatu yang B butuhkan. Ini B berposisi sesuai dengan keinginan A. Begitu. Ya. Kita kembali ke sini. Jadi kemampuan A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bersesuai keinginan A. Kenapa tindak sesuai dengan keinginan A? Karena B ini memiliki sesuatu yang dimiliki oleh A. Dan B ini butuh sesuatu tersebut yang ada pada diri A. Contoh, ya, kita bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian punya atasan, katakanlah pemilik perusahaan. Maka si pemilik perusahaan, katakanlah si A dan kita adalah B, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku kita adalah si B tadi. Ya. Dan kita bisa dipengaruhi oleh si pemilik perusahaan dan kita bisa bertindak sesuai dengan di
dipenuhi oleh si pemilik perusahaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa latar belakangnya? Karena ada ketergantungan. Kondisi kita ini, kita si B ini, berhubungan dengan si A, pemilik perusahaan. Ketika B berposisi dengan keinginan A, ya, kita nih, karyawan ini, kita menetapkan atau memiliki posisi sesuai dengan keinginan A. Kita misalnya kata pimpinan kita, Mansur, misalnya, kamu besok tolong masuknya lebih awal ya. Atau besok kamu nanti ini ya, besok ngelembur ya. Mansur mau tidak ngelembur, takut loh sama atasannya. Berarti si atasannya ini punya power terhadap Mansur. Apa juga kemudian Mansur kok ngikut kepada si atasannya itu? Karena juga ada ketergantungan Mansur terhadap atasannya itu. Ketergantungan dalam apa? Dalam gaji. Ketergantungan dalam hal gaji. Kalau misalnya Mansur tidak manut terhadap si pimpinan atau si pemilik perusahaan, si pemilik perusahaan bisa menetapkan bulan depan Mansur gajinya dikurangin. Apakah dia tidak manut kepada atasan, tidak manut kepada aturan perusahaan? Kan seperti itu. Ada ketergantungan yang kita perlukan dari seseorang, begitu. Seperti itu ya. Definisi power yang lain adalah kemampuan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu dalam cara yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Itu jadi pengaruh ya, karena kita mempunyai pengaruh. Jadi pengaruh itu merupakan penerapan dari kekuasaan. Jadi penerapan power itu adalah pengaruh action leadership ya, atau kepemimpinan. Bedanya dengan kekuasaan atau power. Leadership ini fokus kepada tujuan dari perusahaan. Tujuan fokus kepada pencapaian dari tujuan perusahaan. Sementara power digunakan sesuai dengan tujuan pimpinan. Ya. Used as a means for achieving goals. Digunakan, jadi sebetulnya maaf ini sebetulnya ini salah ini kalimatnya. Jadi kalau ini fokus pada pemerolehan tujuan, sementara yang ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi kadangkala kepemimpinan power pun bukan berarti dia itu salah ya. Bukan berarti kekuasaan itu jelek atau buruk. Kepemimpinan penting bagi sebuah perusahaan untuk sukses, tetapi power, penggunaan kekuasaan juga sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Katakanlah kalau misalkan si Adit ini misalnya tentu saja sebagai seorang leader, dia akan fokus pada tujuan dari perusahaan dan dia akan sampaikan kepada bawahan itu bahwa tujuan perusahaan adalah ini. Dan untuk mencapai tujuan itu perlu power. Adit ini sebagai pemilik bisa digunakan power tersebut untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah konsep leadership memerlukan kesesuaian tujuan dengan dengan pengikut, requires goal compatibility with followers. Memerlukan kesesuaian tujuan dengan artinya apa? Tujuan dengan pengikut. Artinya apa? Kalau misalnya katakanlah Rian punya perusahaan, dia ingin sukses dalam perusahaan, maka karyawan tuh memiliki tujuan loh ketika bekerja. Bisa jadi dia tidak hanya sekedar tujuan untuk tujuan itu atau minimalnya beririsan dengan tujuan dari karyawan. Kenapa dia bekerja? Maka leadership itu akan ketika tujuan perusahaan itu diciptakan atau dibuat
dan memiliki kesamaan atau paling tidak beririsan dengan tujuan. Nah, power memerlukan ketergantungan pengikut. Kalau tadi kesesuaian antara tujuan perusahaan, konsep itu perlu ketergantungan. Kalau tadi kesamaan, sekarang ketergantungan dari karyawan terhadap perusahaan. Itu. Memang ini juga perlu dimainkan ketergantungan ini. Berikutnya, kalau kepemimpinan fokus kepada pengaruh ke bawah, sementara power itu mempengaruhi dari samping dan dari bawah. Jadi, dalam kepemimpinan, ya, kepemimpinan ini konsepnya fokus terhadap pengaruh atas ke bawah, sementara power ini, ya, kekuasaan ini digunakan untuk used to gain lateral and upward influence, digunakan untuk memperoleh pengaruh dari samping dan pengaruh dari bawah. Begitu. Jadi adanya tujuan, adanya power itu adalah digunakan untuk memperoleh pengaruh. Pengaruh dari mana? Dari bawahan kepada atasan, yang sebetulnya munculnya itu pengaruh itu adalah ketergantungan dari kepada atasan tersebut, begitu. Dalam penelitiannya, research focus, ya, dalam penelitiannya, kalau misalkan dalam kajian-kajian tentang kepemimpinan dan power, fokus dalam kajian kepemimpinan itu adalah style kepemimpinan hubungannya dengan pengikut. Contoh misalnya begini, ada namanya transformational leadership, ada yang namanya servant leadership atau kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Dan nanti penelitiannya akan menilai sejauh terhadap misalnya kinerja karyawan, terhadap kepuasan karyawan, seperti itu. Itu dalam kajian tentang leadership. Kalau kajian tentang power, maka yang kajian yang banyak dikaji adalah tentang taktik perusahaan. Bagaimana taktik dari para CEO perusahaan-perusahaan di Amerika untuk memperoleh ketaatan dari para karyawan-karyawannya, begitu. Taktik bagaimana taktik kuasa, dalam rangka memperoleh ketaatan daripada karyawan perusahaan terhadap pimpinan. Itu biasanya yang terjadi fokus penelitian dalam bidang power. Ya. Dikit lagi, kekuasaan dan wewenang adalah kekuasaan formal di seorang sandangnya di dalam organisasi. Wewenang. Misalnya ini Riano ini nggak ada videonya. Anjar misalnya, Anjar mana Anjar? Anjar misalnya dijadikan sebagai kepala bagian HRD, maka si Anjar ini mendapatkan form dalam bidang human resource development di dalam perusahaan tersebut. Karakteristik wewenang adalah posisi, ya tadi posisi sebagai kepala bidang HRD. Penerimaan bawahan akan manut sama si Anjar dan digunakan secara vertikal, artinya nanti si Anjar ini punya begitu. Itu namanya wewenang. Itu. Dasar kekuasaan nanti kita bahas minggu depan saja. Sekarang kita absen. Dasar kekuasaan ini ada personal, ada interpersonal, kemudian ada struktural, dan ada ini. Kita stop situ aja. Kita absen saja dulu.
Baik, manajemen C, LM ya. M dulu. Abgi ada, Abgi. Oke, ada, Maula ada. Adam ada enggak? Enggak ada. Aditya Nur Ridwan. Hadir, Pak. Aditya Purnama Putra. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Safitri. Hadir, Pak. Anjar Irtanto.